Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Noviarti Aulia. Saya berasal dari kelas 8D. Pada video kali ini, saya dengan ke-9 teman saya, yaitu Dea Amelia, Muhammad Raikal Rizky Zifitra, Gladys Putri Syakila, Lydia Permana, Jihan Safitri, Berla Nur Surya, dan Falguna Julianda Putra. Nah, pada video kali ini kami akan mereview makanan dan minuman yang mengandung label halal. Nah, sebelum itu teman-teman pasti pernah dengar kan kata halal? Halal diambil dari bahasa Arab, yaitu dari kata halal yang berarti bebas atau tidak terikat. Apa sih maksudnya? Maksudnya halal berarti suatu hal yang diperbolehkan karena telah memenuhi syarat atau ketentuan dari syariat Islam. Nah, halal sendiri ada 3 karakteristik, yaitu halal dalam segi wujud dan zatnya, halal dalam segi pengolahannya, dan halal dalam segi mendapatkannya. Nah, setelah mengetahui pengertian dari halal, mari kita lanjut kepada materi kita hari ini, yaitu mengidentifikasi makanan dan minuman yang mengandung label halal. Ngomong-ngomong label halal, teman-teman pasti tahu kan label halal yang ada di Indonesia? Label halal yang ada di Indonesia diberikan oleh MUI kepada produsen yang telah memenuhi syarat atau ketentuan untuk mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Nah, ada satu syarat yang utama yang harus dilakukan oleh produsen, yaitu mengikuti pelatihan SJH. Tahukah SJH itu apa? SJH adalah syarat jaminan halal yang harus diikuti oleh semua produsen, karena pada pelatihan inilah komposisi yang digunakan dan alat yang digunakan untuk mengolah akan diketahui kehalalannya. Nah teman-teman, untuk mengetahui lebih dalam mengenai makanan dan minuman kemasan yang mengandung label halal, berikut videonya. Halal. Kali ini saya membawa makanan Crisco dan minuman Ultramilk. Jadi makanan Crisco ini mengandung komposisi pecahan jagung, minyak nabati, beras perisa sintetik jagung, gula, garam, penguat rasa mononatrium glutamat, bumbu rasa barbeque, pewarna, dan kuning FCS. Selanjutnya informasi nilai selanjutnya ke minuman. Nah, minuman ini mengandung komposisi susu sapi segar, sukrosa, susu skim bubuk, bubuk coklat, penstabil nabati, perisa sintetik coklat, garam, tanpa pengawet, tanpa pemanis buatan, tanpa pewarna sintetik. Setelah komposisi, informasi nilai gizi. Lemak total 6%, lemak jenuh 15%, kolesterol 4%, protein 10%, karbohidrat total 7%, natrium 3%, kalium 5%, vitamin A 20%, vitamin C 8%, vitamin D 15%, vitamin K 6%, vitamin B1 magnesium 8%. Dan ini saya kau. Yang pertama ada minuman Frisian Flag. Komposisi dari Frisian Flag ini yaitu susu bubuk skim, sukrosa, bubuk kue, susu bubuk full cream, kakao, bubuk kalsium, karbohidrat, dan karsia alami. Pendapat, minuman ini ada label halalnya sehingga aman untuk dikonsumsi. Kedua, ada makanan Indomie, mie instan, mie goreng. Komposisi tepung terigu, minyak nabati, tapioka, garam, pengatur kemasan, penstabil, mineral, pewarna sintetik, tartrazin, dan TBHQ. Pendapat, makanan ini ada label halalnya sehingga aman untuk dikonsumsi. Yang pertama ada white coffee. White coffee ini berkomposisi primer nabati, kopi susu bubuk skim, kopi bubuk halus sebesar 4%, sukrosa, dan laktosa. Pendapat saya, minuman ini yang dikonsumsi karena
mengandung label halal yang bisa kalian lihat di kemasan bagian bawah. Selanjutnya ada Cuba. Keripik singkong ini berkomposisi singkong sebesar 68%, minyak sawit, bumbu rasa balado, penguat rasa mononatrium glutamat, dan pemanis buatan aspartam. Pendapat saya makanan ini yang dikonsumsi karena mengandung label halal yang tentu saja masih bisa dilihat di pojok kanan bawah kemasan. Yang pertama adalah taro. Komposisi dari taro adalah tepung terigu, minyak nabati, tapioka, bumbu rasa kentang barbeque, mengandung laktosa, penguat rasa mononatrium glutamat, pirosat, protein nabati, natrium inorganic 0 mg, protein 1 gram, karbohidrat 7 gram, natrium 100 mg, vitamin B3 15%, vitamin B5 10%, vitamin B6 20%, vitamin C 15%, kalsium 25%, magnesium 15%, zat besi 10%. Takaran saji dari Milo ini adalah 150 ml. Ini saya akan mengidentifikasi satu makanan dan satu minuman. Penasaran ya? Yang pertama saya akan mengidentifikasi satu minuman yang pastinya kita kenal, yang bernama Frisson Flake susu bubuk rasa vanila. Kalian pastikan adik-adik kalian atau kalian pasti pernah minum ini kan? Komposisi yang ada di sini ada susu skim bubuk, maltodextrin, lemak nabati yang mengandung antioksidan ascorbyl, palmitat, dan DL-altoferol. Selain itu ada sukrosa, sirup glukosa, padat, laktosa, premix mineral dan 5 mineral, inulin, frisa sintetik yang mengandung pemanis alami, glikosida stevia, premix vitamin dan 2 vitamin, ekstrak krim, pengemulsilasi dan kedelai, minyak ikan yang mengandung DHA, dan penstabil nabati. Menurut saya susu Frisson Flake ini sudah bisa dikonsumsi. Karena ada cap halalnya dan juga ada cap BPOM-nya. Selain itu, susu Frisson Flake ini juga mengandung alergen loh bagi pengidapnya, seperti protein ikan dan kedelai. Dedeng, Roma biskuit kelapa. Kalau dicuci dengan teh, dengan kopi, dengan susu pasti lezat. Komposisi yang ada di Roma kelapa ini ada tepung terigu 52,12%, ada gula, minyak nabati yang mengandung antioksidan BHA, tapioka, whey bubuk, sirup glukosa, tepung kelapa 0,75%, kalsium karbonat, garam, pengemulsilasi kedelai, pengembang, pengatur keasaman, frisa sintetik, premix vitamin B1, B2, B6, dan B12, dan vitamin E. Menurut saya Roma kelapa ini sudah bisa dikonsumsi karena telah memiliki cap halalnya dan juga cap BPOM-nya. Kita akan meneliti kehalalan dari susu kemasan Frisson Flake Completa. Nah, sama seperti snack Hello Panda, di sini juga ada komposisinya premix vitamin, ekstrak krim, dan frisa sintetik. Nah, itulah komposisi dari susu Frisson Flake Completa. Tapi udah terjamin belum ya kehalalannya? Sama juga nih seperti snack yang udah kita teliti sebelumnya. Di sini juga ada cap MUI dan nomor BPOM-nya yang menunjukkan bahwa makanan ini halal untuk dikonsumsi bagi konsumen, terutama bagi umat yang beragama Islam. Dan yang terakhir adalah Hello Panda. Hello Panda dibagi menjadi dua rasa. Ada yang rasa coklat dan ada yang rasa strawberry. Kalian suka yang mana? Hari ini saya mau kemasannya ini termasuk bagus dan tahan akan benturan. Di dalam kemasan ini juga ada plastik yang membungkus makanannya.
Jadi bisa kita simpulkan bahwa snack ini layak untuk dimakan. Setelah meneliti kemasannya, sekarang kita akan meneliti kehalalannya. Tapi gimana ya cara untuk mengetahui apakah makanan ini halal atau enggak? Nah, bisa dilihat di sini sudah ada komposisi dan informasi tentang nilai gizinya. Jadi komposisinya itu ada tepung terigu, krim stroberi, gula, lemak roti, minyak nabati, garam, asam amino premix, ekstrak malt, penembus sinapati, pewarna karamel, dan sisa sintetik stroberi. Oke, dari semua komposisinya tertera jelas bahwa semua bahan yang digunakan ini aman dan bisa untuk dikonsumsi. Untuk lebih memperjelas kehalalannya, kalian bisa melihat di sudut kanan bawah. Di sini terdapat cap MUI dan nomor BPOM-nya. Hal itu semakin memperjelas kehalalan dari snack. Pertama yaitu Cisco. Kemudian makanannya dia ada tulisannya ya. Pertama, bambu rasa barbecue warna coklat HTTI 20 12 ini FCI 15 98 S, lemak 2 gram, protein 1 gram, gula 1 gram, garam 55 gram, kolesterol 5 gram. Selanjutnya ya ada minuman yaitu Isoplas. Enak. Isoplas ini adalah minuman isotonik cocok untuk yang beraktivitas dan berkeringat serta memerlukan penggantian elektrolit dengan cepat. Komposisinya air, gula, tomat keasaman, irisan sintetik, glycerol, natrium klorida, kalium klorida, magnesium, kalsium laktat, antioksidan, vitamin C, lemak 0 gram, protein 0 gram, karbohidrat 24 gram, gula 29 gram, natrium 160 gram. Nah, gimana? Sudah tahu kan? Itu hanya beberapa ya teman-teman. Bukan berarti makanan yang tidak ada di video itu makanan haram. Tapi ada baiknya kita cek kehalalannya terlebih dahulu. Nah, saya punya beberapa tips agar teman-teman bisa mengenali makanan itu halal atau haram. Yang pertama, makanan atau minuman yang memabukkan, contohnya alkohol. Yang kedua, makanan atau minuman yang mengandung najis, contohnya yang jatuh ke selokan atau ke lumpur. Yang ketiga, makanan yang menjijikan seperti ulat atau bangkai. Yang keempat, makanan yang membahayakan, yaitu makanan yang mengandung racun. Yang kelima, makanan yang tidak jelas kepemilikannya atau mengambil tanpa izin, seperti maling rambutan, maling mangga, dan lain sebagainya. Yang keenam, darah yang mengalir, contohnya seperti darah ikan, darah ayam, dan lain-lain. Yang ketujuh, binatang buas atau binatang bertaring. Yang kedelapan, diperoleh dengan cara yang haram. Nah, untuk video kali ini kita punya bukti loh atas video yang kita buat ini. Teman-teman gak percaya? Buktinya sudah jelas tercantum dalam Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Maidah ayat ke-88 dan Quran Surah An-Nahl ayat 114 yang berbunyi bahwasanya kita sebagai umat manusia diwajibkan untuk memakan makanan yang baik dan halal dan jadikan itu sebagai rezeki yang baik juga untuk kita. Nah, sampai sini dulu ya video yang kita buat pada hari ini. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dikarenakan kondisi pada saat ini tidak memungkinkan kelompok kami untuk berinteraksi secara langsung. Kita doakan saja semoga bumi kita kembali sehat seperti semula. Nah, untuk video selanjutnya kami tunggu tugasnya dari Bu Dewi Tresari. Nah, sekian ya video yang bisa kita buat pada hari ini. Sekali lagi apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.